Mendadak lupa menang, begitulah Chelsea dalam 4 pekan terakhir Premier League musim ini. Setelah menumbangkan Barcelona dan mematahkan rekor Hansi Flick, taji The Blues hilang begitu saja. Dari tim yang tampak meledak di awal, Chelsea berubah jadi skuad yang bingung dan pelunga-pelungu. Padahal, sejak awal musim, Chelsea sendiri sudah diprediksi bakal jadi kandidat juara. Musim lalu mereka mengacak-acak Piala Dunia antar klub dan memulai musim dengan performa yang sama. Namun kekalahan melawan Atlanta justru seolah mengatakan Chelsea seperti sebuah tim yang terkutuk. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi penyebab kuasa kemenangan Chelsea? Simak selengkapnya Football Lovers karena di video kali ini Starting 11 Moment akan membahas tuntas mengapa Chelsea bisa kena kutukan sejak kalahkan Barcelona. Mari kita mulai pembahasannya. Predikat sebagai calon juara kembali menempel pada diri Chelsea di musim 2025-2026. Setelah musim lalu berhasil menciptakan kejutan besar di Piala Dunia antar klub, performa mereka di Premier League langsung naik kelas. Chelsea membuka musim dengan 4 laga tanpa kekalahan, termasuk kemenangan meyakinkan 2-0 atas Fulham dan pembantaian telak 5-1 terhadap West Ham. Rentetan hasil ini cukup untuk mengirim mereka ke papan atas sejak awal, memberikan sinyal bahwa tim Enzo Maresca sudah berada di jalur yang tepat. Kekalahan dari Manchester United dan Brighton memang sempat menghentikan momentum tersebut untuk sesaat. Meski begitu, Chelsea berhasil membangun momentum kembali untuk sampai ke papan atas. The Blues melanjutkan pekan berikutnya dengan membabat habis Liverpool, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton Wanderers. Dengan torehan 20 poin dari 11 laga yang dijalani, Chelsea sempat merangsek naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga Inggris. Joao Pedro dan kolega sempat berada di posisi 2 besar, menantang Arsenal yang ada di puncak klasemen. Lewat capaian tersebut, banyak pihak mulai mempertimbangkan Chelsea sebagai salah satu tim penantang gelar. Bahkan, Pep Guardiola sendiri sempat mengakui bahwa Chelsea adalah salah satu tim paling menarik sepanjang musim ini. Chelsea semakin mengesankan saya setiap hari bersama Enzo. Premier League ini panjang, banyak hal bisa terjadi, ujar pelatih Manchester City itu beberapa waktu lalu. Kenaikan kelas Chelsea makin terlihat dari cara mereka menghadapi tim-tim besar di musim ini. Kemenangan melawan Barcelona menjadi salah satu contoh yang paling sensasional, menunjukkan bahwa Enzo Maresca mampu membuat timnya tampil percaya diri menghadapi lawan manapun. Duel melawan Arsenal juga memperkuat status itu, dengan Chelsea menahan imbang The Gunners dan melengkapi rekor unbeaten dalam 5 pertandingan di Premier League. Hasil-hasil tersebut memberi gambaran bahwa Chelsea sebenarnya punya semangat juang dan kualitas teknis yang sanggup bersaing dengan klub-klub besar lainnya. Dari luar, banyak yang melihat Chelsea bergerak ke arah yang benar, apalagi mengingat bagaimana mereka sempat terseok-seok dalam 2 musim terakhir. Namun performa solid itu justru berubah menjadi jebakan. Sebab, bukannya menjaga momentum, hasil positif tadi malah membuat Chelsea akhirnya terlena. Chelsea memang tampil impresif ketika menghadapi tim-tim besar. Tapi setelah rentetan hasil positif tadi, The Blues mendadak lupa caranya menang. Kemenangan Chelsea atas Barcelona sendiri sebenarnya muncul sebagai sebuah anomali dalam kalender besar mereka. Pertandingan itu bagaikan hadiah yang jatuh dari langit. Karena siapa sangka, Chelsea sanggup jebol gawang tim besutan Hansi Flick sebanyak 3 kali tanpa satupun balasan. Hasil tersebut memperlihatkan dengan jelas betapa mengerikannya dan betapa besarnya potensi Chelsea di musim ini. Namun, alih-alih menjadikan kemenangan itu sebagai fondasi untuk melangkah lebih jauh, The Blues malah terlihat seperti mengutuk diri mereka sendiri. Hasil luar biasa melawan Barcelona seolah berubah menjadi kutukan. Performa Chelsea merosot makin tajam dengan 0 kemenangan di 4 laga setelahnya. Chelsea bagaikan menari telanjang di tengah jalan. Yang terbaru adalah kekalahan mereka di Liga Champions melawan Atlanta. Bermain di Bergamo, Chelsea keok 2-1 setelah gol Joao Pedro di menit ke-25 dibalikan menjadi kemenangan bagi tim tuan rumah.
Pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan sekali lagi hilang. Selain kehilangan 3 poin, kekalahan ini juga sekaligus mempertegas kebapukan Chelsea dalam menghadapi tim yang secara nama sebenarnya lebih kecil dari mereka. Di atas kertas, Atlanta harusnya jadi lawan yang mudah ditaklukkan. Tim asal Bergamo itu sedang dalam fase transisi setelah pergantian pelatih dari Ivan Juric ke Raffaele Palladino. Namun sayangnya, momentum Chelsea justru menghilang. Mereka tumbang dan kini kembali turun ke zona playoff klasemen fase Liga. Penyebab utama mengapa Chelsea terlihat seperti tim yang terkutuk sejak kemenangan melawan Barcelona tentu mengarah pada sosok Enzo Maresca sendiri. Pelatih muda itu membawa filosofi sepak bola yang elegan, tapi di balik strategi briliannya, ada satu keanehan yang sering jadi bumerang, yakni rasa superioritasnya terhadap tim-tim dengan level di bawah Chelsea. Dalam banyak kesempatan, Maresca terlihat terlalu percaya diri, seolah kemenangan sudah pasti datang tanpa perlu tampil dengan kekuatan penuh. Kecenderungan itu jelas terlihat dari pola rotasi ekstrim yang ia lakukan di beberapa laga setelah kemenangan atas Barcelona. Salah satu contohnya adalah saat menghadapi Atlanta. Dalam laga yang seharusnya bisa menjadi momen kebangkitan, Chelsea malah tampil membadut. Maresca memasukkan Tosin Adarabioyo dan total 6 defender dalam situasi butuh gol. Akhirnya, laga yang masih berjalan imbang berakhir untuk kemenangan Atlanta 2-1. Bukan cuma sekali, Chelsea memperlihatkan pola rotasi aneh ini. Di laga kontra Leeds, Bournemouth, dan Karabakh, Maresca juga melakukan rotasi aneh dan membuat Chelsea kehilangan poin penuh. Maresca memang kuat ketika menghadapi tim besar, tapi ia seakan tak pernah belajar menghentikan kebiasaan rotasi dan eksperimen aneh di laga-laga melawan tim kecil, meski eksperimen itu seringkali berakhir buruk buat Chelsea. Di sisi lain, kondisi skuad Chelsea juga tidak terlalu memadai. The Blues punya tim inti yang cukup bagus, tapi ketika berbicara soal lapis kedua, terutama di sektor back, tim ini tak punya pemain yang cukup tangguh untuk menyamai level tim lapis pertamanya. Kondisi ini membuat Maresca perlu putar otak ketika situasi mengharuskan melakukan rotasi. Melihat seluruh perjalanan mereka sejauh musim ini, jelas bahwa Chelsea masih terlalu rapuh untuk disebut kandidat juara. Rekor positif di awal musim memang memberi harapan, tetapi rangkaian hasil buruk setelahnya menunjukkan betapa lemahnya fondasi performa mereka. Chelsea belum cukup konsisten. Eksperimen taktik Enzo Maresca menjadi salah satu sumber terbesar dari ketidakstabilan ini. Keputusannya merotasi pemain secara asal, mencoba struktur permainan yang berubah-ubah, membuat Chelsea kehilangan arah lebih sering daripada menemukan solusi. Premier League menuntut ketegasan dan kontinuitas. Sementara Maresca justru terlalu sering mengubah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disentuh. Di luar masalah taktik, kualitas skuad juga belum mencapai level yang mampu membawa sebuah tim menjadi juara. Semua faktor ini menegaskan bahwa Chelsea masih berada dalam tahap pembangunan, bukan dalam posisi untuk bertarung memperebutkan trofi utama. Mereka punya potensi, tapi potensi saja tidak cukup untuk memenangkan gelar. Selama ritme permainan masih tidak stabil, eksperimen taktik terus mengganggu struktur tim, dan skuad belum benar-benar matang seperti para penantang gelar lain. Chelsea belum pantas masuk dalam daftar kandidat juara musim ini. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Chelsea yang kini seolah menjadi klub terkutuk pasca kemenangan melawan Barcelona. Kalau menurut kalian sendiri gimana Football Lovers? Apa yang perlu diperbaiki Chelsea supaya hasil-hasil seperti laga kontra Atlanta tidak terulang lagi? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan pembahasan menarik seputar dunia sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.